Insight, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi Surakarta. Bersama saya yaitu Dr. Nur Rahmat Mulyanto, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, Magister of Science, SPDVE, subspesialis DT. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang topik yang kusta, yaitu kusta bisa sembuh tanpa cacat, pentingnya deteksi dan perawatan. Bersama saya telah hadir Dr. Rahmat Mulyanto. Selamat pagi, dokter. Iya. Selamat pagi, sahabat saya. Iya. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah dokter sehat. Ya. Terima kasih banyak dokter telah berkenan hadir di live streaming hari ini, dokter. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi acara pada pagi hari ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya, sahabat. Nah, Dr. Nur Rahmat Mulyanto, Magister of Science, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik, subspesialis DT. Ini yang biasanya kita akrab dengan sapaan Dr. Nur, merupakan staf pengajar dan pembimbing di Rumah Sakit Dr. Muwardi serta di Fakultas Kedokteran UNS yang sudah sejak lama aktif di berbagai bidang. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Dermatologi Tropis di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas nih tentang kusta. Nah, kusta tuh bisa sembuh tanpa cacat. Itu pentingnya deteksi dan perawatan dini yang nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut dengan beliau Dr. Nur Rahmat Mulyanto. Nah, selanjutnya kita masuk yuk ke sesi diskusi. Ya, dokter, sebenarnya nih kusta itu apa tuh? Ya, kebetulan ini kan dunia baru memperingati hari kusta. Oh, iya. Iya, dokter. Ini temanya ketepatan. Betul. Nah, kita ketahui kusta itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, diserang tidak hanya kulit saja, kulit, bisa saraf, bisa juga mengenai mukosa itu ya termasuk kulit dan juga mata. Artinya juga akan menimbulkan suatu sakit kulit, kerusakan di saraf, bisa sampai infeksi bakteri, tapi ternyata infeksi bakterinya itu bukan menyerang mana aja ya dok ya. Ya. Nah, dok, karena dia infeksi bakteri, sebenarnya gejala awalnya seperti apa sih dok? infeksi bakteri ini awalnya berupa bercak yang berkurang massa atau mati massa sehingga sering diaktifkan dan juga ada misalnya kayak paling sering gambarnya seperti panik, Paling sering gambarannya seperti panik. tak putih atau mungkin kadang ada pemerahan tapi tidak gatal nanti tapi dia kurang massa atau mati massa. Nah, ini yang sering diabaikan karena hampir mirip penyakit lainnya kan tidak dirasakan sakit jadi biasa saja paling tidak tapi kalau salah nanti bisa berlanjut menjadi kerusakan saraf kerusakan saraf itu biasanya kerusakan saraf dan saraf yang favorit ya saraf kerja sama saraf yang tempat saraf itu Iya. Nah dok, kan karena bercak ini kan luas ya dok ya. Sebenarnya bercaknya kan tadi yang mati rasa. Jadi yang mati rasa itu ada di bercaknya atau di mana? Di bercaknya. Berarti buat sobat skin saya, sahabat skin saya harus hati-hati ya dok ya. Kalau memang merasakan timbulnya bercak, baik itu bercak putih ya dok, bisa putih, pemerahan, yang berwarna rasa. Nah dokter, selain itu tadi kan sudah dijelaskan ini infeksi bakteri yang bisa menyerang kulit dan saraf-saraf. Nah, sebenarnya kusta sendiri itu dia bisa menularnya dengan apa ya? Kusta memang penyakit menular tapi sulit menular. Wah, unik ya dok? Unik ya. Jadi
dari penularan tapi sulit menular. Karena karena untuk penularan perlu kontak erat dengan jadi kontak yang terus menerus, kontak yang erat. Jadi tidak cukup hanya sekali bersalaman, sekali berpelukan langsung kena penularan tidak. Jadi perlu kontak erat yang lama. Bisa menular juga melalui percikan air liur, dan itu juga perlu kontak yang terus menerus. Biasanya kontak yang terus menerus ini berarti dengan penderita kusta di situ. Itu juga bersama itu ada risiko tertular. Ini ternyata udah banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Izin kita jawab satu-satu gimana dok? Ya, ini dari Nanteduh. Dok, apakah sampai sekarang masih banyak orang kena kusta dok? Pemicunya apa dok? Untuk sekarang Indonesia ini dikatakan urutan ketiga. Wah, banyak. Ya, urutan ketiga dari negara-negara yang banyak penyakit kusta. Pertama adalah India, kedua Brazil, kemudian Indonesia. Jadi masih banyak tempat-tempat di Indonesia ini merupakan daerah-daerah yang penyakit kusta. Di Jawa itu sudah ada, Jawa Timur, Madura, Sulawesi, banyak tempat-tempat atau provinsi yang merupakan pemicunya yang ada seperti derita yang menderita kusta yang belum dioperasi. Nah itu yang akhirnya yang dia termasuk penderita yang infeksius, dia bisa menularkan ke penderita lain ke orang lain. Nah kalau sudah diobati itu otomatis nanti sudah itu ada risiko. Nah, karena di Indonesia banyak kantong-kantong kusta ya dok ya, atau daerah-daerah Inggris dokter, berarti kita agak ini ya dok, agak harus lebih peduli, harus lebih melek mata ya dok ya tentang si kusta ini, karena tidak memungkiri kita masih di peringkat ketiga secara dunia ya dok ya. Jadi apa nih dok kira-kira yang perlu diperhatikan dokter selain dekat yang mati rasa itu tadi? Ya, dari besar mati rasa ini memang harus nanti kita takutnya kalau mati rasa kena mungkin sesuatu yang melukai di kulit nggak akan terasa. Sehingga akan timbul luka yang nggak terasa. Nah luka-luka itu dia akan semakin meluas. Nah lukanya itu tadi nanti akan menyebar yang akan menimbulkan juga kelainan dari organ tubuh tadi. Misalnya ada luka di tangan, luka di kaki yang meluas, gitu, ya, yang disebut sebagai deformitas atau kecacatan. Jadi harus sedini mungkin sedini ya dok mungkin, ya. Betul. Sedini mungkin. Kalau memang timbul bercak, tidak usah menunggu lama-lama. Bercak yang putih atau merah yang mati rasa, segera ke Dokter Muardi ya dok ya, ke rumah sakit Dokter Muardi. Nah, ada lagi nih dok pertanyaan. Penularannya gimana sih dok? Apakah fasilitas umum menyebabkan penularan kusta dok? Untuk penularannya tadi sudah saya katakan ya, penularan melalui penderita yang penyakit kusta yang belum diobati. Jadi penderita yang masih infeksius, yang bisa menularkan lewat dropletnya, mungkin dari percikan air liur, percikan bersin atau kontak yang terus-menerus tadi. Ya, kalau untuk fasilitas umum itu jarang, walaupun dikatakan bisa tapi jarang. Iya. Nah dokter, ini dari Mbak Tias Puspitaningrum. Di tempat tugasnya ternyata masih banyak kusta dokter. Namun di sini banyak yang los pengobatan. Nah, gimana nih dok buat tenaga-tenaga medis yang memang menemukan pasien-pasien yang los pengobatan dokter? Karena kusta ini memang masih stigmanya masih kuat ya dokter Tiwi ya. Jadi kesan buruk terhadap suatu penyakit tersebut. Jadi kusta itu kesannya seperti penyakit yang sangat menular, penyakit kutukan, penyakit keturunan, itu kesan yang sampai saat ini masih ada di masyarakat. Sehingga merupakan
kalau penyakit seperti ini nanti kalau masyarakat terkena penyakit tersebut dia akan mengucilkan diri karena takut nanti dijauhi oleh masyarakat. Jadi diskriminasi masih kuat sekali dari penyakit ini. Gitu. Nah, supaya untuk mencegah tersebut, stop diskriminasi terhadap penderita kusta tersebut ya. Kita ketahui kusta ini tidak istilahnya penularannya sangat rendah. Penularannya sangat rendah yang saya katakan tadi, menular tapi sulit menular. Dan apabila sudah diobati sudah tidak menularkan lagi. Nah, kenapa kok banyak loss? Karena yang penderita yang tadi ada gejala kusta, dia enggan untuk segera melaporkan diri, enggan untuk berobat ya. Mungkin karena takut itu takut, tadi ya dok ya. takut dikucilkan ya. Gitu ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kenal ya dok dengan penderita kusta atau tahu nih tetangganya punya kusta, jangan dijauhin gitu ya dok ya. Jadi kita rangkul bareng-bareng biar pengobatannya juga tidak lepas tiba-tiba. Nah, ngomong-ngomong tentang pengobatan dokter, sebenarnya pengobatan kusta ini bagaimana dok? Pengobatannya itu ada di bisa diobati di pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas dan pengobatan ini gratis dokter Tiwi. Gratis ya. Jadi apabila ada seorang penderita yang sudah didiagnosis dengan penyakit kusta ini ya segera dilaporkan ya, bisa ke Vaskes 1 atau ke dokter umum atau ke dokter spesialis di Rumah Sakit Muardi. Ini kita ada sarana untuk membantu mendiagnosis penyakit kusta ini. Sarana tersebut seperti cek bakterinya, ya, kemudian kita bisa lakukan biopsi kulit untuk melihat gambaran dari bakterinya juga, gambaran dari kulitnya, menentukan tipe dari kusta tersebut itu bisa kita cek di sini di Rumah Sakit Muardi ini. Lengkap ya. Jadi buat sahabat-sahabat Skinsay, kalau ada bercak yang mencurigakan, buru-buru ke dokter Muardi ya, ke Rumah Sakit Dokter Muardi buat memeriksakan dirinya. Iya. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dari Holy Evam 02. Bagaimana cara membedakan kalau itu kusta atau panu ataupun vitiligo dokter? Itu tadi, kusta itu mirip penyakit-penyakit seperti ini. Jadi makanya kadang-kadang masyarakat itu abai mengabaikan ya. Nah, kalau itu kusta. Nah, yang membedakannya kalau di kusta ini bercak ya, yang seperti panu, seperti vitiligo itu yang dia ada rasa kebas. Ada rasa kebasnya. Ya, kebas yang disebut sebagai hipoestesi atau anestesi. Ya, biasanya ada penurunan dari sensasi panas, dingin, nyeri. Nah, seperti itu. Jadi ketika disentuh benda panas, benda dingin, dan sentuh benda nyeri, dia akan berkurang rasa, bahkan sampai mati rasa. Ya, itu yang tanda awalnya seperti itu, dokter Tiwi. Gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba nggak sengaja lagi di dapur ya dok ya, terus nggak sengaja keselomot gitu ya dok ya. Nggak kerasa. Ternyata nggak kerasa itu kita harus curiga ya dok. Betul. Adanya kusta ya. Betul. Ya. Nah. Menyambung pertanyaan dari Holy Evam, ini ada pertanyaan dari Bella Rahma Santia. Nah, apakah ada gejala lainnya dokter? Seperti demam, begitu dok? Kalau gejala lainnya seperti demam itu tidak spesifik ya dokter Tiwi ya. Tidak spesifik. Jadi kusta itu gejalanya memang bercak yang mati rasa, bercak yang kebas ya, itu gejala yang diikuti nanti akan terjadi kelumpuhan di saraf-saraf tepinya, saraf rabanya, saraf motoriknya itu nanti terjadi kelemahan otot, ya, dan juga ada gangguan di kelenjar, kulitnya jadi kering. Kulitnya kering. Karena kelenjar keringnya terganggu. Saraf yang mempersarafi kelenjar ini terganggu oleh karena kuman-kuman kusta ini. Baik dokter. Berarti gitu. Kalau saraf yang mempersarafi kelenjar keringat terganggu, berarti produksi keringatnya pun juga akan terganggu ya dok ya? Iya betul dokter Tiwi. Berarti orang-orang dengan kusta cenderung makin nggak keringetan ya? Kulitnya kering. Kulitnya kering. Kulitnya kering, betul. Nah dok, ada lagi nih dari Ros Karamel 99. Penderita kusta apakah aman berinteraksi sosial seperti biasa dok? Aman. Aman asal sudah diobati. Berarti aman dengan garis
di garis Mm-mm. bawahi ya dok ya, Mm-mm. asal sudah Diobati ya, segera Gitu. diobati sedini mungkin. Sedini mungkin. Baik. Ya. Nah, dokter tadi mengatakan adanya kecacatan nih dok. Betul. Karena tadi kusta kan menyerang saraf-saraf. Mm-mm. Nah, kalau dia kecacatan, bentuk kecacatannya seperti apa dok? Ya, kecacatan kusta sesuai dengan saraf tepi yang mempersarafinya ya. Iya, Ada yang namanya saraf sensorik, yaitu iya. jadi ada suatu gangguan raba. Gangguan raba itu ya gangguan nyeri, gangguan panas, Mm-mm. gangguan dingin ya, gangguan Mm-mm. suhu seperti itu. Jadi saraf rabanya terganggu. Kalau saraf raba terganggu ini nanti kalau ada luka, kena apa, kena keselomot api, kena pisau itu nggak terasa. Nggak terasa. Nah, itu yang akan menyebabkan timbul luka di kulit yang lukanya akan meluas. Lukanya Meluas, dan luka ini kalau sembuh akan menyebabkan terjadi jaringan parut. Hmm. Yang nantinya menyebabkan nanti organ yang ada lukanya tersebut akan terjadi kaku dan bengkok. Jadi ada deformitas. Ada deformitas. Berarti itu. nanti yang paling sering terkena kecacatan ini yang mana dokter? Telapak kaki. Oh, Kan telapak kaki. kadang-kadang apalagi yang kusta itu kan sering menyerang pada masyarakat di ekonomi menengah ke bawah ya, yang itu yang mungkin dari petani yang kerjanya sering bekerja tanpa alas kaki. Nah, itu mudah sekali kena kusta ya, dan bukan mudah apabila kena kusta mudah sekali ini kena trauma di kaki. Luka-luka di kaki yang meluas dan di tangan. Makanya pada penderita kusta apabila ditemukan gejala tersebut harus selalu memakai pelindung diri, memakai alas kaki, memakai sarung tangan biar untuk mencegah luka tersebut supaya tidak timbul kecacatan. Gitu. Baik dokter. Nah dokter, biasanya itu di luar-luar kalau kita ketemu ada penyakit kusta gini, ada yang suka tiba-tiba datang ke kita, tangannya, jari-jari tangannya udah mulai kaku. Selain kaku udah lepas ruas-ruas jarinya. Nah itu gimana tuh dok? Berarti udah telat atau ya itu bagaimana, namanya dok? kerusakan saraf permanen. Itu bisa diakibatkan karena salah satu penyebabnya terlambat berobat. Wah. Jadi kalau terlambat berobat itu kuman akan semakin banyak. Kuman semakin banyak, kerusakan saraf juga akan semakin banyak. Nah, saraf tersebut dia akan kuman tersebut dia akan tumbuh di saraf-saraf tersebut, akan merusak saraf-saraf tersebut. Sehingga organ yang paling sering dipersarafi pada saraf-saraf tepi tadi seperti otot, tulang itu akan mengecil dan memendek. Jadi seakan-akan seperti kayak tangannya putus atau mutilasi. Itu adalah salah satu dari tanda kecacatan dari kusta tersebut. Gitu. Jadi harus betul hati-hati ya dok ya. Sedini mungkin mencari pertolongan dan mencari pengobatan sedini mungkin agar kusta bisa sembuh tanpa kecacatan. Betul. Gitu ya dok. Sedini mungkin diobati itu dapat mencegah kecacatan dan dapat mencegah penularan. Oh ya, dan mencegah penularannya. Nah dok, karena kita di Rumah Sakit Dr. Muardi dok, gimana sih dok sebenarnya gambaran kusta berdasarkan data pelayanan di Rumah Sakit Dr. Muardi ini dok? Ya, kusta itu ada kusta yang tipe yang masih ringan ya, jadi yang jumlah bersaknya masih belum banyak dan ini juga penularannya masih rendah juga. Ya, namanya tipe Pauci basiler atau sebutannya lepra kering. Oh, lepra kering. Berarti lepra kering itu bisa disebut lepra Pauci basiler. Pauci basiler ya. Yang bersaknya belum banyak, masih sedikit, masih hanya satu sisi tubuh. Ya, itu. Dan ini memang kalau masih resiko penularannya masih rendah. Ada juga kusta yang namanya multibasiler, itu sudah mulai banyak bersaknya. Banyak berarti ya dok. Bersaknya sudah mulai banyak, sudah menyerang dua sisi tubuh. Ya, dan apabila tidak segera diobati ya terjadi kerusakan saraf yang permanen tadi. Yang bisa menyebabkan kecacatan. Gitu. Ada tipe yang tengah-tengah. Namanya borderline. Nah, borderline itu tengah-tengah. Ada borderline yang mendekati yang Pauci tadi namanya borderline tuberkuloid, ada borderline lepromatos yang mendekati ke itu tadi multibasiler tadi yang masih bisa
tidak stabil. Oh, Jadi bisa tipe yang penularannya rendah atau penularannya yang tinggi. nggih. Seperti itu. Ya. Ya. Nah, kalau di Muardi banyak nggak sih dok yang kena kusta? Pasien-pasiennya Oh iya, banyak nggak dok? trennya Kira-kira? sudah meningkat Dokter Tiwi. Wah, Trennya meningkat trennya ya. meningkat Mm-mm. ya. Mm-mm. Data di Muardi tahun 2023 itu ditemukan itu masih 23. Kemudian dari tahun 2024 Nggih. menjadi 26 dan sekarang setelah 2025 kemarin tuh jadi Nggih. 46. Wah. Jadi peningkatannya lumayan Dokter Tiwi. Lumayan drastis Lumayan, ya dok ya. iya. Hampir 50% ya dok ya. Ya, padahal Hampir. kita kan sudah masih program eliminasi kusta ya Dokter Tiwi ya. Betul sekali dok. Ya. Program eliminasi kusta. Ya, ini jadi perhatian kita bersama ya dok ya, nggak betul. cuma tenaga medis, melainkan masyarakat di luar sana Iya, untuk lebih peduli terhadap apa yang terjadi di dirinya sendiri minimal Betul. ya dok ya. Jadi kalau ada bercak putih yang berkurang rasanya atau ada bercak putih yang dia tiba-tiba kalau kena sentuhan sedikit sudah nggak kerasa, ayo jangan ditunda-tunda, segera memeriksakan dan mengobati dirinya minimal ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, nah dok, sebenarnya pemeriksaannya tadi kan sudah disebutkan ya dok ya, pemeriksaannya tentang bakteriologis ataupun biopsi. Betul. Nah, pemeriksaan bakteriologis itu seperti apa dokter? Ya. Jadi dilakukan kerokan pada kulit Dokter Tiwi. Oh, kerokan ya, pada kulit. Ya, dikerokan pada kulit yang ada bercaknya tadi. Kemudian ada juga diambil kerokan di kedua cuping telinga. Di cuping telinga. Karena di tempat-tempat tersebut memang paling banyak kuman tadi yang berkolonisasi. Ya. Kenapa di cuping telinga ya, Dok? Ya, itu karena suhunya. Oh, karena suhu dari cuping telinga itu cocok untuk bakteri kusta. Itu cocok. Itu jadi dikerok di situ, kemudian dilihat di mikroskop, nanti dilihat jumlah kumannya bagaimana, kuman yang aktif ada berapa, kuman yang sudah mati ada berapa, gitu. Nanti kita hitung ya. Kemudian kita nilai juga infeksius atau enggaknya bisa dinilai dari situ. Iya. Itu. Nah, semua itu bisa dilakukan ya, Dok? Ya, di bisa. Rumah Sakit Dr. Kita Muardi bisa ya, Dok, ya? Ya. Jadi monggo nanti kalau ada mungkin dari sobat skin Saim ada gejala-gejala seperti bercak yang rasanya kebas atau menemukan penderita atau temannya atau siapapun yang ada gejala tersebut, segera diajak atau melaporkan ke Rumah Sakit Muardi ini atau kemana yang puskesmas terdekat untuk segera diobati. Iya, untuk pentingnya deteksi dini tadi. Ya, betul. Nah dokter, ini ada pertanyaan baru nih dok dari Tiar Nareswari. Dok, gimana kalau kita serumah dengan penderita kusta? Cara mencegah penularannya bagaimana dokter? Ya, kalau ada memang di rumah itu ada penderita kusta, ya segera bawa ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit seperti Dr. Muardi ini untuk dideteksi, diperiksa apakah benar ini kusta atau enggak. Ya, kalau memang benar kusta segera diobati. Itu memang salah satu langkahnya seperti itu. Jadi harus segera diobati sedini mungkin. Itu pencegahan yang paling utama. Pencegahan paling utama. Nah, selain itu dok, apakah ada obat-obatan yang diperlukan untuk orang-orang caregiver dokter? Jadi orang-orang yang memang mau nggak mau tinggalnya satu rumah dengan penderita kusta. Nah, karena penularannya tadi kan kontak erat yang lama dok. Betul. Nah, jadi apakah perlu pengobatan khusus dokter untuk orang-orang yang satu rumah tinggal dengan penderita kusta? Untuk orang-orang yang tinggal satu rumah dengan penderita kusta ini, apabila memang penderita tadi memang dia infeksius infeksius, ada risiko terpapar terus-menerus yang sudah lebih dari 3 bulanan. Nah itu ada pengobatan, memang ada pengobatan namanya profilaksis, pengobatan khusus untuk mencegah penyakit kusta tadi. Ya, pengobatan profilaksis namanya. Adanya profilaksis. Jadi buat
keluarga-keluarga pasien Keluarga-keluarga ya dok ya, pasien yang keluarga-keluarga pasien yang mm-mm, menderita kusta. mm-mm, Jangan lupa juga bila si penderita ini memang kumannya bandel gitu ya bandel dok ya, ya, memang kumannya kumannya bandel. kumannya yang Jadi jangan lupa konsultasikan untuk mendapatkan mm-mm, pengobatan profilaksis ya. tadi. Dan kita juga tenaga medis juga harus melakukan screening Dokter Tiwi. Kalau memang kita Oh, menemukan penderita nggih, yang memang infeksius tadi, kita nggih. secara otomatis harus lakukan screening ke Oh, keluarganya secara juga otomatis ya. baik. Mm-mm. Screeningnya apakah sama dokter? Jadi kayak yang tadi dilakukan, screeningnya selain kita mengetahui gejalanya, Mm-mm. itu Ya. apakah sama dengan pemeriksaan kerokan kulit juga dok? Oh itu tadi ada pemeriksaan lewat darah sih Dokter Siwi. Lewat Kalau darah, nggih. ada pemeriksaan khusus lewat darah Baik. itu untuk Jadi, melihat adanya kuman. Itu kan memang ada penderita itu nggih. ada kuman kustanya di tubuhnya tapi tidak bergejala. Itu Oh, ada namanya ada juga. penderitaan subklinis namanya. Namanya subklinis, baik. Tidak bergejala. Iya. Itu ada pemeriksaannya itu nanti. Jadi Ya. nanti pemeriksaan lewat darah ya dok ya. Betul. Jadi nggak dikerok-kerok Nggak kulitnya dikerok lah. seperti penderita kusta, hanya saja akan diambil darahnya Ya. untuk kita periksakan apakah ada kuman kusta di dalamnya. Begitu Betul, dokter? betul. Iya. Nah, ada pertanyaan menarik nih dok dari Rain Jess. Dok, kalau perempuan terkena kusta, apakah itu akan menular ke bayi saat hamil, dokter? Ya, perempuan yang kena kusta ini ya, istilahnya memang ada resiko juga resiko, bayi. Tapi kalau perempuan tadi sudah diobati, ketika saat hamil sudah diobati, jadi resiko tadi akan kecil ya, betul. Akan Jadi kecil. kemungkinannya kecil ya dok ya ditularkan ke bayi apabila memang ibu hamil itu tadi sudah mengkonsumsi obat-obatan kusta itu sendiri. Dan obat-obatan kusta itu aman. Oh, Ya, aman untuk semuanya, termasuk ibu hamil juga. Baik. Ya, jadi, aman. Buat ibu-ibu hamil yang ternyata didiagnosis kusta, jangan khawatir, ternyata obat-obatan kusta itu tadi aman untuk ibu hamil. Ya. Jadi dia tidak akan mengganggu proses kehamilannya juga betul, ya dok ya. Betul, dan akan menurunkan resiko infeksi terhadap bayi. Betul. Ya, pertanyaan selanjutnya dokter dari Risti Puspita. Dokter, saudara saya sudah selesai pengobatan kusta, tapi kadang terasa panas dan nyeri di area tubuhnya. Apakah itu normal dokter atau sebaliknya konsultasi lebih lanjut dok? Monggo dokter. Ya, jadi kusta ini kalau sudah diobati jangan memang istilahnya jangan langsung dilepas. Jangan langsung dilepas, baik. Kita harus monitoring, kita awasi. Harus diawasi. Jadi pasien walaupun sudah selesai pengobatan tetap dimotivasi, Pak, Bu. Tetap rutin berobat paling enggak 3 bulan atau 6 bulan sekali kontrol ya. Fungsinya untuk apa? Untuk deteksi kalau dalam perjalanan terjadi namanya reaksi kusta. Wah, ada istilah baru nih. Betul. Apa tuh, Dok? Reaksi kusta itu tiba-tiba ya di bercaknya itu muncul kemerahan. Ya, ada muncul seperti kemerahan, kemudian seperti bengkak, berbenjol-benjol dan disertai rasa nyeri. Berarti kalau di awal-awal gejalanya nggak nyeri, tapi kalau reaksi kusta ini nyeri ya, Dok? Betul. Ada namanya reaksi kusta itu di tengah sering terjadi setelah selesai pengobatan. Ya. Gitu, dipicunya mungkin macam-macam ya, daya tahan tubuh yang menurun, stres, kehamilan, ya ada infeksi lain selain kusta gitu. Berarti walaupun pengobatannya sudah selesai, tetap harus dilakukan monitoring, begitu ya dok ya? Nah, jadi kalau memang ada kondisi panas nyeri ya, segera berobat aja, segera lapor, segera berobat supaya diatasi sedini mungkin juga. Karena reaksi itu juga akan bisa menimbulkan kecacatan, Dokter Tiwi. Oh, walaupun pengobatannya sudah selesai, dokter. Betul, ya itu. Jadi selain terlambat berobat, reaksi ini juga bisa menyebabkan jadi kecacatan. Jadi harus dideteksi di sedini mungkin juga. Ya. Jadi memang kalau pengobatan sudah selesai, jangan buru-buru, terus tidak kontrol ke dokter spesialis kulit gitu ya dok ya. Betul. Ya harus ada monitoring. Nah,
tadi dokter mengatakan monitoring atau evaluasinya kita lakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Ya. Nah, untuk berapa lama dokter Ya, untuk monitoring itu diperlukan? Untuk yang kusta yang tadi masih tipenya yang ringan seperti posibasilar tadi, monitoring tersebut bisa dilakukan sampai kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ya, tapi kalau yang multibasilar tadi itu bisa sampai 5 tahun, Dokter Dewi. Oke, berarti cukup panjang Cukup ya dok panjang. perjalanan Ya, penyakit betul, ini ya. betul. Iya. Nah, jadi buat penderita kusta tetap semangat berarti Tetap ya dok ya, semangat, karena betul. panjang betul ya pengobatannya. Ya, panjang. Pengobatannya sih hanya 6 sampai 12 bulan. Oh, pengobatannya 6 sampai 12 bulan. Jadi yang kusta yang tipe posibasilar itu pengobatannya 6 bulan. Ya, kalau yang multibasilar 12 bulan. 12 bulan. Hanya saja monitoring yang Monitoring, diperlukan betul. itu harus 2 sampai 5 tahun ya Ya, dok ya, tergantung jenis kustanya. Jenis betul. Ya, nah dokter, balik lagi. Karena tadi kita sudah ngobrol terkait yang komplikasinya ya dok ya, termasuk di dalamnya adalah kecacatan permanen. Nah, sebenarnya kusta itu bisa sembuh total apa enggak dok? Ya, kusta bisa sembuh total atau itu tadi asal diobati sedini mungkin. Dideteksi sedini mungkin dan diobati sedini mungkin. Baik. Itu bisa sembuh total tanpa resiko menular dan tanpa resiko kecacatan. Tanpa resiko kecacatan dan tanpa resiko menular. Berarti memang poinnya di sini adalah deteksi sedini mungkin ya dok ya. Dan melakukan pengobatan sedini mungkin juga. Ya, jadi unik ya dok ya, penyakitnya unik, walaupun dia penyakit menular, tapi sulit untuk ditularkan. Iya. Nah dokter, pertanyaan lain nih dok. Sebenarnya pandangan medis itu sendiri terkait stigma dan mitos tentang kusta ini bagaimana dokter? Kalau masyarakat kan memandangnya kusta itu penyakit kutukan, ya, kutukan, penyakit karena karma, tapi sebetulnya tidak seperti itu, sehingga kan ditakutinya, maaf, karena penyakit itu tadi ya. Terus kemudian nah, kusta ini merupakan sebetulnya penyakit yang menular saja, tapi penularannya dia rendah. Penularannya rendah. Dia menular tapi penularannya rendah. Gitu. Nah, untuk menularkan tadi ada perlu kontak yang lama itu tadi. Jadi mitos seperti itu harus segera dihilangkan ya. Jadi karena mitos seperti itu akan menyebabkan penderita kusta akan dilakukan diskriminasi. Dijauhi, kasihan dijauhi, dikucilkan ya. Ini dulu sudah ada sejak zaman Nabi Isa dulu, Dokter Tiwi. Jadi penderita kusta yang ada itu dibuang ke pulau terpencil, dibuang seperti itu ya. Karena masyarakat ketakutan terhadap ketakutannya kenapa? Karena timbul kecacatannya tadi. Betul. Sebetulnya itu semua bisa dicegah. Ya, stigma tadi bisa dicegah juga untuk stop diskriminasi terhadap penderita kusta. Mari kita sama-sama merangkul ya penderita kusta tadi ya, supaya dia tidak merasa dikucilkan ya. Apabila dia memang ada gejala kusta, segera disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter, ke pusat kesehatan yang terdekat untuk dideteksi secara dini betul kusta atau enggak. Atau ke rumah sakit Muartini sudah pasti untuk bisa sarana untuk mendeteksi dari penyakit kusta ini. Jadi hapus stigma ya dok ya. Betul, hapus yang paling penting itu hapus stigma terhadap penderita kusta ini. Ya. Hapus stigma dan stop diskriminasi. Betul. Mulai rangkul ya dok ya penderita-penderita kusta, apalagi yang memang di areanya atau di lingkungan rumah atau kerjanya memang ada penderita kusta. Jadi perlunya kita lebih peduli begitu ya dok ya, lebih aware pada penderita kusta. Lebih peduli, saling mengingatkan ya dok ya, apalagi buat tenaga-tenaga tenaga-tenaga medis yang di lapangan ya dok, tidak boleh
tidak boleh capek untuk Iya. edukasi ya dok. Mm-mm. Ya. Nggih. Jadi tenaga medis, masyarakat juga Iya. perlu diedukasi semuanya tentang penyakit Betul. ini, ya. Dan kadang kan masih ada tenaga medis yang masih takut-takut. Gitu Ya ya dok mungkin ya. mungkin Mungkin ya kurangnya satu dua mungkin ya ya satu dua dok. karena kurangnya pengetahuan ya, Iya. kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan terhadap penyakit kusta ini, ya. Nggih. Itu. Baik Ya. dokter. Ada pertanyaan lain nih dok. Cukup menarik pertanyaannya dari Olivia Mm. Denada. Mm. Apakah penanganan kusta harus dengan operasi juga dokter? Operasinya operasi. Oh mungkin ya kalau mungkin operasi ini operasi untuk rekonstruksi Ya misalnya mungkin dari cacatnya itu cacatnya, tadi ya dok ya itu. yang di apa? Tapi harus yang sudah dimaksud. diobati dan sudah sembuh ya. Dari Oke. betul-betul sudah diobati, sudah selesai pengobatannya dokter Tiwi. Baik. Ya, itu. Berarti mungkin ada Mm-mm. ada opsi yang harus dioperasi, tapi perlu dipastikan kembali memang pasien Makasih. tersebut harus diobati terlebih dahulu. Iya. Iya. Oke. Selain itu, selain harus diobati, pasiennya juga harus dinyatakan sembuh terlebih dahulu Iya. sebelum melakukan operasi. Betul. Begitu betul. ya dok ya. Mm-mm. Oke. Nah, dokter, karena kita lagi ada kita sedang merayakan Hari Kusta Sedunia ya Betul, dok ya, ya dok. di tanggal 26 Januari kemarin. Memang Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia memang lagi gencar-gencarnya nih ya dok ya, Mm-mm. untuk mengkampanyekan hindari stigma, ya hindari stigma dan mulai deteksi dini sedini mungkin untuk gejala-gejala yang muncul terkait kusta itu Kusta ini, sendiri. betul, dokter Tiwi. Ya. Nah, dokter, yang kayak ngilik-kitik lagi nih kira-kira nih dok. Tadi kan dokter mengatakan bahwa kusta ini tergantung dari imunitas, dari kekebalan. Kalau Iya. qadarullah pasien sudah dinyatakan kusta. Nah, bagaimana dokter cara pasien ini untuk tetap teguh gitu ya dok, tetap teguh atau istiqomah menjalani pengobatan yang panjang dokter. Nah, ini perlunya edukasi dan peran dari keluarga dan masyarakat. Oh, betul. Keluarga berperan, masyarakat berperan. Wah, Ya, harus gitu. gayung bersambut ya dok, Gayung harus bersambut. bersinergi nih ya dok ya. Keluarga berperan memberikan motivasi terhadap penderita. Ayo minum obat yang rutin. Oke. Kalau pengen penyakitnya betul-betul sembuh harus diminum rutin karena pengobatan kusta itu butuh waktu cukup lama. Nah, butuh waktu. Minimal 6 bulan untuk kusta yang ringan tadi. Nggih. Dan 12 bulan untuk tipe yang multibasiler. Oke. Itu. Jadi Iya. perlu ketaatan. Nah, Iya. untuk taat ini harus butuh motivasi. Iya, betul dok. Memang susah ya dok Ya, ya. harus butuh motivasi. Kadang minum obat tiap hari kan juga ya Bosan. mungkin bosan atau bagaimana. Nah, Iya. itu butuh dukungan. Ya, Paling penting dari keluarga. paling penting dari Keluarga juga harus mendukung ya, juga untuk memotivasi Iya. supaya penderita tersebut juga taat minum obat supaya penyakitnya itu segera sembuh, Nggih. sembuh total tanpa kecacatan. Wah, Gitu. iya, betul Ya. dok. Jadi kalau memang sudah didiagnosis kusta, ya ayo rangkul penderita kustanya biar ciptakan lingkungan yang suportif gitu ya dok Sportif, ya. betul, saling mensupport, Iya, saling saling mendukung. mensupport, saling mendukung biar penderitanya ini juga menjalani pengobatannya dengan nyaman ya dok ya. Ya, dokter Tiwi. Iya. Ada lagi nih dok dari Lila Astarini. Dokter, apakah kusta bisa sembuh dengan sendirinya? Gimana kalau terkadang capek bolak-balik? Ini capek bolak-balik apa ya Mbak Lila ya? Mungkin bolak-balik itu ya, berobat gitu ya. Iya, mungkin yang barusan kita Iya, obrolin ya dok ya. Memang mungkin dari pengobatannya. Kalau sembuh Monggo, dengan Dok. sendirinya kan itu maksudnya tanpa pengobatannya tidak bisa ya. Tidak Harus mungkin. harus diobati ya. Kalau sudah Iya. kalau sudah terdeteksi penyakit kusta ini ya segera diobati sedini mungkin. Ya diperiksa, didiagnosis dulu Iya. apakah betul penyakit kusta atau enggak. Bila terbukti segera diobati. Ya kalau memang sudah terbukti ya harus memang
itu ya Obatnya itu ya, Dok. rutin ya, Rutin. rutin ya. Ya itu dukungan dari keluarganya. Ayo Nggih. disaran, ayo setiap bulan ke puskesmas ambil obatnya, diperiksa Iya. kulitnya Iya. secara rutin, sarafnya secara rutin. Jadi yang Nggih. diperiksa itu tidak hanya bercaknya aja, Dokter Dewi, Mm-mm. ya. Saraf-sarafnya, deteksi saraf raba, Mm-mm. deteksi untuk kekuatan kelemahan ototnya, ya Baik. itu. Wah, berarti menyeluruh ya, Dok ya. Ha-ha. Betul. Ya. Nah, ada lagi nih, Dok, dari Henaradini. Dok, selain kecacatan, apakah kusta bisa mengancam nyawa kalau tidak ditangani? Ya, kalau Monggo, kusta Dokter. ini memang bukan penyakit yang sampai mengancam nyawa atau jiwa ya, Dokter Dewi ya. Iya. Tapi memang resikonya terjadi kecacatan. Resikonya Kecacatan yang kecacatan. kompleks ya. Dan kecacatan itu sifatnya permanen. Wah, Ya, kalau memang tidak serem. diobati, Iya. ya, kalau memang diobati, Iya. itu. Kalau Iya. sampai mengancam nyawa, insya Allah enggak, Insya ya. Allah bukan suatu Bukan. penyakit yang mengancam nyawa. Iya, itu. Karena dia tadi ya, Dok, prosesnya panjang, Panjang, ya. Proses betul. infeksinya panjang, jadi lebih mengarah ke kecacatannya. Gitu ya, Dok Ya. ya. Iya, jadi buat sahabat skin saya, sekecil apapun bercak yang ada yang dirasakan di tubuh, apalagi bercaknya mati rasa, jangan tunda nanti-nanti, cepat-cepat ayo bawa ke Muardi, gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Iya. Ya. Nah, Dok, balik lagi. Kalau seumpamanya paling susah tuh kan menjaga kekebalan tubuh ya, Dok ya. Kita juga sebagai tenaga medis kan dengan aktivitas kan agak capek. Nah, penderita kusta ini juga kekebalan tubuhnya kan dia sudah rentan. Nah, apakah ada suplementasi atau makanan-makanan yang diperlukan, Dokter, untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu tubuhnya, ya. sendiri? Ya, Dok. Ya, ya otomatis untuk kekebalan tubuh ini juga tidak hanya kekebalan jasmani aja, kekebalan rohani, Kekebalan jiwa. rohani. Nah itu karena kusta itu paling sering pikirannya paling stres ya, betul, karena dia betul. stres karena dia merasa kena sakit. Kok saya kok kena sakit seperti ini, kenapa toh? Nah itu kan dia kan berpikir keras, terus dia merasa dijauhi orang-orang karena itu penyakitnya tersebut. Nah dari stresnya itu kan juga bisa menurunkan kekebalan tubuh. Ya itu yang harus dijaga dulu. Baik. Pemikiran seperti itu harus, ya itu mungkin peran dari keluarga untuk motivasi itu. Selain itu mungkin juga diberikan suplemen-suplemen, ya terutama suplemen untuk mensupport saraf-sarafnya, vitamin-vitamin seperti vitamin B itu juga bisa untuk mensupport untuk saraf-sarafnya tadi. Ya, itu makanan yang bergizi khususnya ya gitu. Tapi yang paling penting dikendalikan dulu stresnya itu tadi. Mengendalikan stres. Jadi manajemen supaya, stresnya betul, ya, Dok ya. Itu tadi. Supaya untuk menghindari dari menurunnya kekebalan tubuh. Baik, ya. Nah, ada dari Mbak Odelia Hayu lagi nih, Dok, bertanya. Dok, saya punya sepupu yang sudah rutin pengobatan kusta dan sepertinya sudah terkontrol. Apakah sewaktu-waktu kusta itu bisa lebih parah lagi, Dokter? Biasanya apa, Dokter, yang memicu atau memperparah kondisi kusta itu sendiri? Ya. Monggo, Dokter. Ya, itu yang tadi saya katakan yang namanya reaksi tadi. Ya, kondisi yang bisa memperparah kondisi lepra, ya, dan kondisi kusta, ya. Bercaknya menjadi lebih merah, kemudian ada rasa nyeri, ya, nyeri itu seperti bercak, juga nyeri-nyeri di tulang, ya, kemudian bisa memperburuk kecacatan, ya. Kalau sudah timbul kecacatan bisa semakin buruk, ya. Itu, nah itu bisa dipicu, ya tadi, ya, penurunan kekebalan tubuh oleh karena stres. Dan dia selama menderita kusta juga menderita penyakit lain, Dokter Dewi. Penyakit kayak apa tuh, Dok, kira-kira? Ya, infeksi. Jadi ada namanya superinfeksi. Jadi kusta ini kan disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium. Mycobacterium itu ada Mycobacterium yang kusta sendiri namanya Mycobacterium lepra. Ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TB. Tuberculosis, TBC sama ya, Dok, namanya ya, Dok ya? Menyebabkannya sama. Jadi
superinfeksi dengan kuman TB tadi. Nah, itu juga bisa terjadi perburukan. Dan kalau pada wanita terjadi kehamilan. Betul. Nah, itu juga bisa. Baik. Dokter Dewi. Terus orang yang sudah usia lanjut, nah itu juga Usia bisa. lanjut, ya. Berarti memang ibu hamil, orang-orang yang usianya sudah sepuh atau usia lanjut, sama yang super infeksi terhadap kuman-kuman yang menyebabkan TB ya. Nah, itu tadi. dia akan memperparah kondisi-kondisi kustanya ya, Dok ya. Itu perlu dimonitoring. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, dokter perlu istilahnya pengawasan yang ketat. Bila perlu mungkin kerjasama dengan bidang lain, kerjasama dengan bidang lain. Ya, misalnya spesialis paru, memang betul ada TB-nya. Iya, Dokter. Gitu, ya. Semoga sudah menjawab ya Mbak Odelia Hayu ya. Ya. Nah, satu pertanyaan lagi ya, Dok ya, dari Sahasika Wangi. Kalau ada riwayat keluarga yang terkena kusta, apakah kita jadi lebih rentan kena kusta juga, Dokter? Bagaimana menjaga biar tidak kena kusta, terutama untuk anak-anak? Nah, selain itu, pertanyaan lainnya, bercak-bercak di kulit yang disebabkan kusta itu, apakah bisa pulih lagi, Dokter? Ya, gitu ya. Jadi kalau ada keluarga terkena penyakit kusta, jadi memang lingkungan sekitarnya, ya anggota keluarga yang lain memang berisiko untuk tertular. Ya. Makanya supaya tidak berisiko tertular, segera diperiksakan dan segera diobati supaya tidak menular lagi. Jadi kalau sudah diobati sudah tidak menular lagi. Gitu, ya. Ya memang anak-anak juga bisa terkena kusta kalau dia kontak terus-menerus dengan penderita itu tadi. Ya, makanya itu salah satu pencegahannya adalah pengobatan sedini mungkin. Segera diobati sedini mungkin, segera dilaporkan apabila dijumpai gejala-gejala yang muncul itu tadi. Ya. Sama screening ya, Dok, untuk keluarga. Screening betul. Terus bercak kusta itu bisa pulih lagi, bisa. Ya, jadi dengan pengobatan kusta yang selama 6 bulan, 12 bulan ya diminum secara rutin, itu nanti bercak-bercaknya akan memudar, Dokter Dewi. Baik. Jadi kalau bercak yang tadinya mungkin warnanya putih ya, Dok ya, warnanya putih, nggak usah khawatir ya, Dok ya. Kalau nanti akan memudar dengan sendirinya dengan pengobatan yang teratur. Ya, kalau mau hilang harus berobat secara rutin, berarti gitu ya, Dok ya. Betul. Ya, nah nggak kerasa nih, Dok, ternyata waktunya juga tinggal 10 menit lagi. Ya, jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan dan dijawab dengan baik oleh Dr. Nur bisa menjadi wawasan ya, Dok ya, menjadi wawasan baru, menjadi pengetahuan baru untuk sahabat-sahabat Skinsci dimanapun berada. Betul. Nah, semoga edukasinya juga bisa membuat lebih peduli ya, Dok ya, terhadap kusta itu sendiri. Di stop diskriminasi. Nah, jangan lupa. Yang paling penting itu. Ya, stop diskriminasi dan hentikan stigma ya. Terhadap penderita kusta. Hapus stigma terhadap terhadap untuk penderita. Menuju bebas kusta di tahun 2030 nanti rencananya seperti itu. Ya, jadi kita membutuhkan banyak dukungan ya dari para tenaga medis, para dokter, dan juga masyarakat luas untuk membantu program Indonesia Bebas Kusta tahun 2030. Nah, akhirnya sampailah kita nih, Dokter, di penghujung acara live streaming kita hari ini. Sebelumnya boleh nggak, Dok, kira-kira menyampaikan pesan lagi, Dok, kepada sahabat Skinsci terkait kusta itu sendiri? Monggo, Dok. Sahabat Skinsci dimanapun berada, saya tekankan sekali lagi, kusta bukan penyakit keturunan, bukan penyakit kutukan ya. Memang kusta adalah suatu penyakit menular, tapi resiko penularnya rendah. Dan apabila sudah diobati sedini mungkin, kusta tersebut tidak menular lagi ya. Jadi dari sobat Skinsci ini apabila di sekitarnya atau pada dirinya menemukan gejala bercak yang mati rasa, berkurang rasa, baik dirinya atau keluarganya segera berobat, segera melaporkan ke petugas kesehatan ya untuk deteksi secara dini dan diobati secara dini ya.
Jadi stop ya diskriminasi terhadap penderita-penderita yang kusta ini ya. Justru harus kita rangkul ya, kita rangkul erat supaya apa? Untuk menurunkan angka prevalensi kusta di Indonesia ini karena kita masih tinggi prevalensinya ya. Masih setiap tahunnya itu 14.000 kasus baru. Cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Jadi itu stop diskriminasi, segera obati sedini mungkin. Apabila menemukan penderita atau merasa dirinya ada gejala-gejala seperti kusta yang bercak mati rasa, segera periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Tiwi. Ya. Terima kasih banyak Dr. Nur Rahmat Mulyanto, MSc SPDVE, subspesialis DT, atas waktu dan sharing ilmunya pada pagi hari ini, Ya, Dokter. terima kasih. Ya, nah buat sahabat Skin saya yang tadi mungkin tidak sempat mengikuti live streaming kita, jangan khawatir sahabat semua, karena hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Instagram dan YouTube Rumah Sakit Umum Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, dan subscribe dan share ya Dok ya. Akun media sosial kita Rumah Sakit Umum Dr. Muardi di Facebook, Instagram dan YouTube. Betul Dokter. Ya, sekian live streaming kita pada pagi hari ini. Saya Dr. Pratiwi Prasetya Primisawitri, SPDVE, dan Dr. Nur Rahmat Mulyanto, MSc SPDVE, undur diri ya Dok ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi Sobat Sinskai. Skin Science, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika.